evaluasi desa. Lebih khususnya kita mungkin sekarang persiapan lomba desa tahun 2021. Tentu kegiatan lomba desa ini kegiatan yang rutin biasa kita lakukan tiap tahun, dan biasanya di awal tahun, dan nanti sesuai tahapan akan kita lakukan. Tentunya di masa pandemi ini akan berbeda penilaiannya, baik yang dilaksanakan di tingkat kecamatan maupun di kabupaten sampai pusat. Kalau dilihat dalam petunjuk teknis lomba desa dan kelurahan tahun 2021, di sini dijelaskan bahwa perlombaan desa dan kelurahan tahun 2021 ini di masa pandemi ini ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan. Diawali dengan pelaksanaan evaluasi diri sesuai dengan aturan Permendagri 81. Kemudian dibentuk tim evaluasi dari tingkat kecamatan dan kabupaten. Kemudian tahapannya desa mengirimkan administrasi ataupun profil desa tahun 2020 ke tim penilai kecamatan, dan nanti kita akan evaluasi. Dan hari ini akan kita evaluasi 3 desa yang sudah masuk untuk menilai mana yang paling baik di antara 3 desa ini. Ketinggalan. Sudah menginformasikan bahwa sesuai dengan hasil penilaian administrasi dan diverifikasi oleh tim kecamatan dan dinas instansi pada OPD, khususnya dari tingkat dinas pendidikan, puskesmas dan yang lainnya, termasuk UPT pertanian, kemudian dari Basnas, KUA juga masuk, bahwa untuk seleksi daripada persiapan lomba desa ini sesuai dengan mekanisme atau aturan yang ada. Kita ngambil dari Permendagri 81/2015 tentang lomba desa, bahwa untuk kegiatan hasil dari seleksi ini sudah kita tetapkan dan kita dikeluarkan dengan surat camat bahwa sesuai seleksi dari 9 desa menjadi 3, yaitu yang peringkat pertama lomba desa tingkat kecamatan yaitu Desa Sinarayu, yang sekarang akan lanjut ke tingkat kabupaten, lomba tingkat kabupaten. Kemudian yang kedua, juara kedua yaitu Desa Bangsari, dan yang ketiga Desa Sunagani. Dan alhamdulillah bahwa ketiga desa ini yang sudah kita seleksi dan kita laksanakan penyaringan surat informatif, kemudian verifikasi bahwa kita menentukan juara desa tingkat kecamatan yaitu Desa Sunagani.
Desa Sindanghayu berada di wilayah Kabupaten Cianjur yang berjarak 15 km dari kantor Kecamatan Takokak. Karena berada di wilayah pusat pemerintahan Kecamatan Takokak dan memiliki berbagai potensi sumber daya alam, rutinitas aparatur pemerintah desa setiap pagi dengan mempersiapkan administrasi dan dokumentasi penting guna pelayanan masyarakat yang maksimal. Desa Sindanghayu juga memiliki prestasi-prestasi yang dibanggakan oleh masyarakat yang berprestasi. Kepala desa sebagai leader untuk mengondisikan aparatur desa guna menjadikan aparatur desa yang disiplin untuk pelayanan penuh bagi masyarakat yang diinstruksikan di apel pagi oleh Kepala Desa Sindanghayu. Desa Sindanghayu telah memiliki lembaga masyarakat desa dan ormas, struktur organisasi, dan tata kerja pada pemerintahan Desa Sindanghayu. Desa Sindanghayu memiliki potensi kelembagaan yang solid dan mampu menjadi penopang dalam keberlangsungan terselenggaranya pemerintahan desa yang satu visi dan misi. Solihin, Kepala Desa Sindanghayu, yang selalu berupaya menjadi inisiator dan komando atas terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan desa. Salah satu di antaranya yaitu Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang diketuai oleh Yuliani. PKK Desa Sindanghayu selalu menyajikan kelembagaan yang solid dan berkomitmen dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pemberdayaan. Hal tersebut ditandai dengan adanya kegiatan yang berkesinambungan dengan potensi masyarakat. PKK Desa Sindanghayu beranggotakan 20 pengurus harian yang di bawahnya terdiri dari beberapa kelompok kerja. Lembaga lainnya pun tak ketinggalan. Terdapat Badan Permusyawaratan Desa yang tentunya tak henti melakukan koordinasi dan konfirmasi, menyampaikan aspirasi masyarakat dan menyajikan inovasi bagi kemajuan Desa Sindanghayu. Desa Sindanghayu juga memiliki media informasi yang selalu dipublikasikan guna memberikan transparansi anggaran kepada masyarakat Desa Sindanghayu. Berdasarkan data monografi Desa Sindanghayu tahun 2020, secara geografis Desa Sindanghayu memiliki luas wilayah 17.104,19 hektar. Terletak di dataran rendah dengan dikelilingi pegunungan menjadikan suasana di Desa Sindanghayu terasa asri dan sejuk. Dengan dihuni oleh 7.437 jiwa, Desa Sindanghayu terbagi ke dalam 5 kedusunan, 7 rukun warga yang di dalamnya terdiri dari 35 rukun tetangga. Memiliki mayoritas penduduk yang bermata pencaharian petani, Desa Sindanghayu memiliki berbagai macam potensi di antaranya pengolahan gula aren, pertanian padi, dan potensi lainnya seperti ternak dan berwirausaha yang tentunya menjadi komoditas utama dan mata pencaharian masyarakat Desa Sindanghayu. Kemudian, terdapat beberapa potensi sarana dan prasarana di Desa Sindanghayu yang menjadikan sarana utama publik dalam menunjang aktivitas keseharian di Desa Sindanghayu. Di antaranya, 1 fasilitas pemerintahan, 31 fasilitas ibadah, beberapa unit fasilitas pendidikan formal dan non-formal yang terdiri dari 1 Raudatul Atfal,
1. Pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak. 6. Pendidikan dasar, 1 diantaranya Madrasah Ibtidaiyah, 2 pendidikan menengah pertama dan Madrasah Sanawiyah, dan 2 pendidikan setara SLTA yaitu Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan Islam Terpadu. Yang menarik, di Desa Sindanghayu adalah terdapatnya beberapa pondok pesantren yang merupakan benteng utama pendidikan di Desa Sindanghayu yang mencetak kader-kader pemimpin masa depan. Selain itu, Desa Sindanghayu memiliki balai kesehatan atau pusat kesehatan masyarakat pembantu yang setiap harinya melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dengan tersedianya beberapa petugas kesehatan yang aktif dan tanggap. Desa Sindanghayu menjadi pelopor dalam melakukan pencegahan dan penanganan di masa pandemi saat ini. Terbukti dari terlaksananya penerapan adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi dan penanganan yang cepat, tanggap, dan tepat bagi masyarakat. Untuk menjalin kerekatan antar masyarakat, kegiatan gotong royong masih menjadi kebiasaan yang tak mudah luntur dalam identitas masyarakat pada umumnya. Sabumi Dalam memberikan pelayanan yang simpel dan dinamis di masa pandemi ini, Desa Sindanghayu memiliki media pelayanan yang bisa diakses langsung oleh masyarakat. Aplikasi tersebut menyajikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan. Tentunya, masyarakat sangat dimudahkan oleh aplikasi berbasis e-government ini dengan melakukan pendaftaran secara langsung melalui situs Smart Village di smartphone yang bisa mengakses berbagai dokumen pelayanan. Satu tahun lebih, dunia sedang digemparkan oleh pandemi COVID-19. Berbagai cara dan kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah. Begitupun Desa Sindanghayu, dampaknya tentu banyak sekali, dan yang paling sakral adalah melemahnya kondisi perekonomian. Dengan segenap jiwa dan usaha, pemerintah dan seluruh komponen bangsa bahu-membahu melakukan penanggulangan untuk mengendalikan laju penyebaran. Melalui kebijakan kepala desa, Desa Sindanghayu telah menggelontorkan anggaran untuk melakukan pengendalian guna meringankan beban perekonomian masyarakat melalui berbagai bantuan baik tunai maupun non-tunai. Di samping itu, tak hentinya pencegahan pun dilakukan dengan melakukan disinfeksi dan penyekatan wilayah sesuai dengan aturan yang telah dihimpun berdasarkan musyawarah desa. Di tengah remuk redamnya upaya untuk menekan laju tersebut, semangat untuk bangkit terus digelorakan oleh pemerintah Desa Sindanghayu. Hal tersebut ditandai dengan dibentuknya tim khusus yang terus melakukan koordinasi dengan pemerintah dan masyarakat guna mengendalikan laju penyebaran dan upaya pencegahan di wilayah Desa Sindanghayu.